Selamat pagi jemaat Allah, Shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya dengan sukacita, Shalom. Senang kembali kita bersama di tempat ini. Kita beribadah dalam hari yang spesial. Kita mengenang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari Bapak Ibu persiapkan hatimu, keberadaanmu di tempat ini. Kita sama-sama menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan Elohim Yahweh yang hidup. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tenang teduhkan keberadaan kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami menemukan keteduhan. Kami butuh jamahan-Mu ya Bapa Elohim Yahweh. Kami merindukan perubahan melalui kebenaran firman-Mu. Kami yang datang ini Kau puaskan haus jiwa kami Tuhan akan Engkau. Allah kami yang hidup, memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami bersatu hati memuji memuliakan nama Engkau ya Bapa. Mari beracara bagi kami Tuhan, pribadi tiap pribadi. Engkau pulihkan keberadaan kami. Terima kasih ya Bapa. Kehadiran-Mu kami nanti-nantikan di tempat ini. Kami siap Tuhan menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ku duduk diam hampirimu ya Allahku. Ku hadirat-Mu jamah dan penuh hidupku. Ku duduk diam hampirimu ya hadirat-Mu jamah dan penuhiku. Tangan ku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu.
jamada penuh. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tanganmu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tanganmu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kami lagi katakan, tanganku angkat padamu, rendahkan hati di hadapan Tuhan, rendahkan hati di tanganmu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Mari jemaat saudara tuh berdiri. Tanganku, mari angkat tanganmu, sembah Dia, Allah kita, Allah Elohim yang hidup. Rendahkan hatimu, katanya. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, ini tangan-tangan anak-anakmu Tuhan pagi hari ini mengangkat di hadapanmu, menyatakan Engkau Allah Elohim Yahweh yang hidup. Haleluya. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, katakan dengan teduh, tanganku angkat padamu. Ini tangan-tangan kami terangkat menyembah Engkau Allah Elohim yang hidup. Kau boleh selidiki setiap hati kami ya Bapa. Apa kami sungguh-sungguh merindukan Engkau? Haleluya, haleluya. Dengan tulus katakan, tangan. Ku angkat Ya Bapa, Kau melihat dari tahta ketinggian. rendahkan hati di tatamu. Haleluya. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Mari bersama tangan.
bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada ini. Semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu. Jikalau bukan Tuhan yang menolong kami tak seperti ini. Bapa Elohim Yahweh yang hidup, kami naikkan hati kami menyembah. Mari sembah Allah kita yang hidup. Haleluya, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Katakan bersama kami. Haleluya, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya, bersama para malaikatmu kami menyembah Engkau pagi hari ini. Haleluya, mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Berikan jabat tangan Bapak Ibu. Kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari spesial buat kita. Kita sama-sama menyembah Dia, meninggikan nama Elohim Yahweh. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian kita senangkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan, lebih lagi katakan, haleluya. Tak pernah ku lupa apa yang kau buat baginya. Pengabdianmu kepada Bapa, oh Yesusku, tak mau
jaga perasaan Bapa dengan yang ku lakukan. Ku mau seperti-Mu, bersama katakan, ku berjalan, amin, bersama-Mu Tuhan. Tak pernah ku sendiri, Kau selalu sertaku, dan ku jaga perasaan Bapa dengan yang ku lakukan. Ku mau seperti-Mu dengan yang ku lakukan. Ku mau seperti-Mu dengan yang ku lakukan. Ku mau seperti-Mu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya Yesus Tuhan. Di sisa hari hidup kami Tuhan, kami hanya ingin mau berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kadang ada tanya, keraguan dalam hati, namun kami tetap percaya Engkau Allah selalu beserta kami. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini. Bak uap sekejap, bunga rumput layu yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang, tak kembali lagi. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini. Bak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu
Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bahwa sekejap bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari, malam kelam Padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berulang tak kembali lagi. Tuhan hantarkan langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Tuhan hantarkan langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Dengan lembut Tuhan hantarlah, amin, amin, Untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan istilah, Tuhan jelikan batinku tolong Bapa untuk mengerti hatimu, Yesus Tuhan, agar ku tunaikan ya Tuhan Yesus. yang Bapa ingini. Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikan batinku untuk mengerti, amin, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kami di hari yang berbahagia ini. Kami merayakan hari kenaikan-Mu, Tuhan. Engkau menyediakan tempat bagi kami, anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu, yang menyadari mengerti kehendak-Mu.
kenapa kami ada di dunia ini. Berikan kami pengertian, jawaban daripadamu, melewati pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ini Tuhan. Layakkan kami menerima kebenaran-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam. Sekali lagi salam Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di hari yang berbahagia ini Bapak Ibu benar-benar kita memahami kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang nyata, yang hari ini kita memperingati Dia naik ke surga. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tidak cukup hanya kita merayakan, ya. Setiap tahun kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, hari kebangkitannya, hari kematiannya. Tidak cukup Bapak Ibu. Hari ini tadi pujian coba ada tanya. Nah, itu tadi ya, waktu pujian ini dinaikkan oleh worship leader. Ya, saya merenung, oh ya, ada tanya musik dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini, bau uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari, malam kelam padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang, tak kembali lagi. Tadi saya sempat Bapak Ibu nanya, Tuhan, buat apa kami ada di dunia ini? Firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu, warga kerajaan kita adalah warga kerajaan surga, bukan warga kerajaan yang ada di dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Sebab itu hari ini kita merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Amin. Amin, berarti kita adalah warga kerajaan surga, Bapak Ibu. Nah, kenapa kita ada di dunia ini? Ngapain Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen, itu harus sekali lagi seperti Kristus. Kristen itu seperti Kristus. Amin, sampai di sini. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan teladani selama Dia ada di dunia ini, itu yang kita teladani. Titik, tidak ada yang lain. Amin. Karena kita bukan warga kerajaan di bumi ini. Kita adalah warga kerajaan surga. Haleluya. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan selama kita ada di dunia ini. Seperti Kristus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Paham?
Kalau Tuhan Yesus hari ini naik ke surga, kita pun bisa. Amin. Amin. Loh. Inilah rancangan yang semula. Kita harus serupa sempurna seperti Bapa. Amin. Rancangan Tuhan kita harus serupa sempurna seperti Bapa. Kita harus seperti Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa. Bapak Ibu jangan merasa bahwa langsung muka memble, langsung pesimis gitu. Karena sudah terlanjur salah hidup kita ini, amin. Diamenkan juga, aminkan aja karena memang betul, ya. Memang betul selama kita di dunia ini, sebelum kita memahami arti kebenaran firman ini yang benar-benar benar. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang benar-benar di tempat ini kami dapatkan dari tahun 2016. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu melewati pelayanan di tempat ini Bapak Ibu, melewati namanya proses yang luar biasa. Seperti yang Tuhan lakukan, seperti yang Tuhan jalani. Penderitaan. Amin. Di tahun 2016 baru memahami bahwa mengikuti Yesus itu adalah barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Amin. Amin. Jadi paham menjadi orang Kristen harus menyangkal diri, memikul salib. Amin. Amin Bapak Ibu. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, firman Tuhan berkata, dia tidak layak bagiku. Amin. Kita belum menjadi orang warga kerajaan surga kalau kita belum seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Kedua, Bapak Ibu, kita harus kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 mengatakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tiap minggu dengar itu terus. Bosan. Jangan bilang bosan Bapak Ibu, ya. Kalau enggak diingatkan terus Bapak Ibu, tidak masuk, tidak menjadi warga kerajaan surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau tidak diingatkan terus, karena paling sulit kebenaran ini Bapak Ibu. Sulit, saya tahu, tidak mudah melakukan kebenaran ini. Menjadi kudus itu tidak mudah. Menjadi kesuci seperti standarnya Tuhan. Seperti yang Tuhan kehendaki itu tidak mudah Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau Tuhan Yesus berfirman, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berarti Tuhan berkata itu kamu pasti bisa. Amin. Amin. Karena Yesus sudah memberi contoh, dia bisa. Dia naik ke surga. Dia pun hampir tidak mampu. Seandainya Tuhan tidak berkata seperti ini waktu dia menderita di kayu salib, biarlah kehendakmu yang jadi. Sebelumnya Tuhan berkata, Eloi, 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 Eloi lama sabatani. Kalau boleh cawan ini lalu, kata Tuhan. Tapi yang membuat hari ini berkemenangan, Tuhan Yesus terbukti naik ke surga. Karena dia mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jika Tuhan Yesus tidak berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau Tuhan Yesus berkata, kehendakku yang jadi. Waduh, kehendak manusia yang jadi. Kita tidak pernah membuktikan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang meriah Bapak Ibu harus bersuka cita. Kita hari ini merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Dia menang,
kita pun menang. Amin. Jika kita berjuang seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Katanya kita pengikut Yesus. Nah, kalau kita berkata kita pengikut Yesus, berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dulu pun saya berkata begini, alah itu kan Tuhan Yesus. Kita kan manusia. Kita kan manusia, mana mungkin bisa gitu. Itu kan hanya Tuhan Yesus gitu. Bertahun-tahun saya berkata begitu Bapak Ibu. Bahkan saya jadi pendeta loh. Bahkan saya sudah melayani pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Saya mengajarkan, oh iya kita kan masih di dunia, enggak apa-apa, yang penting ini. Karena standar saya pada waktu itu hanya hukum Taurat. Tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, ya, dan sebagainya. Ada 10 perintah Allah itu ya Bapak Ibu, tidak mencuri, tidak berdusta. Nah, standar saya itu waktu itu hanya itu. Menurut saya tidak mengomongin orang, standar saya gitu. Saya pikir, wah, sudah cukup bagi saya kekudusan itu cuma saya pahami itu standarnya cuma hanya tidak membunuh, tidak berzina, ya, tidak mencuri. Jadi pemahaman saya kudus itu standarnya begitu, cuma gitu. Amin. Setelah saya memahami Bapak Ibu, kekudusan ini harus kita kejar terus. Amin. Sampai sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki selama kita ada di dunia ini. Amin. Selama kita ada di dunia ini, tentunya kita harus melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Amin. Yuk kita baca di Yohanes 17 Bapak Ibu, ayat yang keempat. Ya, Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sekali lagi, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu. Jelas firman-Nya. Kita baru dipermuliakan. Ya, kalau kita menyelesaikan tugas yang Bapa perintahkan kepada kita. Amin. Kepada kita yang mengerti. Yang mau melakukan kehendaknya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, baru kita dipermuliakan. Apa yang Tuhan kehendaki sekali lagi, ya, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita selama ada di dunia ini. Apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan, itu yang kita harus mengerti dan kita lakukan. Perasaan Tuhan, pikiran Tuhan, amin. Sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan, amin. Ini kayaknya sulit nih, mau mengerti apa ini pikiran Tuhan apa Bu Pendeta, perasaan Tuhan tuh yang gimana gitu ya kan. Nah gampang, sebenarnya gampang. Perasaan Tuhan. Nah, contoh ya. Kalau seorang ibu melihat anaknya sering memberontak, bagaimana perasaan orang tua? Tentu sakit. Amin. Nah, kalau anak kita memikirkan sesuatu yang melebihi dari apa yang orang tua inginkan, ya. Orang tua inginnya baik-baik sekolah gitu ya, yang sederhana saja ya Bapak Ibu. Saya memberi contoh yang sederhana. Nah, orang tua inginkan anaknya sekolah bangun pagi, rajin belajar, ya. Nah, anaknya nggak mau nurut, malas, nggak mau sekolah,
memberontak, ya. Maunya mama kalau aku mau ke sekolah, aku harus punya mobil. Padahal mamanya nggak mampu beli mobil. Jadi anaknya itu memikirkan pikiran yang terlalu tinggi, tidak sesuai dengan standar. Amin. Nah, itu tidak boleh. Paham sampai di sini? Ini contoh yang gampang kita ambil, ya, yang gampang, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Sama dengan Tuhan. Nah, kalau tingkatan lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Nah, itu ada rasa di sini kalau kita tidak seperasaan dan tidak sepikiran dari Tuhan. Terutama kami sebagai hamba-hamba Tuhan ini harus memberi contoh. Bagaimana sih pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, harus sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Nah, ini sulit untuk diajarkan Bapak Ibu. Itu harus dialami, dilakukan. Amin. Amin. Itu sulit saya untuk menceritakan. Begini ya, pikiran saya begini. Yang tidak Tuhan kehendaki tapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh, kamu memikirkan segala sesuatu aja yang bukan dari Tuhan, ya itu dosa. Contohnya Bapak Ibu ya yang sudah menikah atau yang sudah menikah, ya melihat yang anak muda, laki-laki ya yang masih muda. Nah, memikirkan apalagi melihat di media sosial ya. Sekarang wah macam-macam mau gambar porno lah, mau apapun ada semua di situ. Ya, ini anak-anak muda, bahkan orang tua juga. Wah, sekarang ini canggih loh. Zaman ada media sosial ini, bahkan saya dengar yang ibu-ibu pun yang sudah punya suami bisa bermain di media sosial. Jorok. Nah, pikirannya sudah jorok. Betul? Betul? Ya Tuhan selalu memantau. Itu yang dikatakan tidak boleh Bapak Ibu. Apa ya, memikirkan aja. Aku kan cuma lihat aja hiburan. Aku kan tidak melakukan. Firman Tuhan berkata, kamu memikirkannya aja sudah dosa. Memikirkannya aja berdosa. Kedua Bapak Ibu, kalau orang yang menyakiti Bapak Ibu ya, Bapak Ibu marah, dendam. Nah, itu firman Tuhan katakan sudah membunuh. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh, kata firman Tuhan. Pembunuh hukumannya, Bapak Ibu. Ngerti? Ngerti Bapak Ibu? Waduh, berat memang. Ini standarnya Tuhan. Kita sudah tidak main lagi Bapak Ibu. Pengajaran di tempat ini nih yang pada umumnya menyenangkan telinga jemaat. Tapi dibawa kebinasaan. Bapak Ibu mati, Bapak Ibu ditolak oleh Tuhan. Karena selama ada di dunia ini, Bapak Ibu diajarkan tidak sebenar-benarnya yang Tuhan kehendaki. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu harus bersyukur. Dan hari ini hadiah sesuatu yang istimewa. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Harus kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Tidak cukup hanya kita pesta-pesta ya, makan-makan gitu ya. Tapi hari ini yang penting kita mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang daripada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Mengerti? Kebenaran ini yang selama ini Bapak Ibu tidak pernah dengar kebenaran yang seperti ini. Amin. Bapak Ibu tidak pernah dengar kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Kebenaran inilah kebenaran yang benar-benar benar. Inilah yang Tuhan kehendaki. Dan kita terus menyelesaikannya. Amin. Sampai kata Tuhan, kamu sudah menyelesaikan. Yesus sudah melakukannya. Selesai, dia naik ke surga. Amin. Amin.
Kalau standar kita Bapak Ibu seperti yang Tuhan Yesus lakukan, terus kita mengejar itu, ku duduk diam hampirimu ya Allahku, ku nanti hadiratmu jamah dan penuhiku. Ku duduk diam hampirimu ya Allahku, ku nanti hadiratmu jamah dan penuhiku. Ku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, tangan ku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu, katakan, tanganku angkat padamu. Amin. Rendahkan hati di tatamu, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku duduk diam hampirimu, amin, ya Allahku, ku nanti hadiratmu jamah dan penuhiku. Ku duduk diam, ku duduk diam. Kau yang sungguh-sungguh hari ini, Tuhan akan menjamah engkau, ya Allahku, ku nanti hadiratmu jamah dan penuhiku. Angkat tanganmu, tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu, rindu selalu kau
datang-Mu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu. Rendahkan dirimu. Hati datang-Mu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya. Ya, Tuhan menjamah Kau. Haleluya. Tangan ku angkat ya, iseke nama toko nayara lamase. Hendoro toko nayara lamase. Tuhan, ya terus Tuhan menjamah Kau. Terus rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Dirasakan terus ya. Haleluya. Tangan ku angkat padamu. Rendahkan hati di datang-Mu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh, Bapak Ibu benar-benar takut akan Dia, Bapak Ibu sungguh-sungguh mempercayai Tuhan kita hidup, Tuhan kita ada. Bapak Ibu, hidup ini seperti uap. Keadaan dunia ini Bapak Ibu semakin tidak menentu. Bapak Ibu jangan khawatir dan jangan takut bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Amin. Amin. Dia ada. Dia ada, Dia menjamah seorang adik ini. Amin. Dia ada. Dia orang baru. Dia dijamah oleh Tuhan. Dia ada karena hatinya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini cuma datang melongok, melengek, Bapak Ibu nggak dapat apa-apa. Kalau Bapak Ibu hanya menilai, apa sih, ngomel, Bapak Ibu nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu nggak dapat jamahan Tuhan. Bapak Ibu tidak merasakan kasih-Nya bahwa Dia Allah yang hidup. Dia melawat Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Buka hatimu. Ku duduk diam. Hampirimu. Hampiri Tuhan. Ya, hampiri Dia. Dia ada. Ku nanti hadirat-Mu jamah dan penuh hiku. Sekali lagi katakan, ku duduk diam. Ku katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Bukakan dan singkapkan kebenaran-Mu bagiku Tuhan. Ku nanti hadirat-Mu jamah dan penuh. Sungguh-sungguh katakan, ini tanganku keangkat.
tangan ku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu jangan merasakan bahwa Tuhan aku berdosa, Tuhan aku belum layak di hadapan-Mu, Bapak. Bapak Ibu jadi takut menghadap Tuhan. Aku tidak layak, Tuhan. Tuhan kita tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jika engkau datang merendahkan hatimu, kau duduk diam di bawah kaki Tuhan, ku duduk diam, rendahkan hatimu, mengakui segala kesalahanmu. Kita tidak ada yang sempurna hari ini, amin. Baik saya belum sempurna, Bapak Ibu. Setiap hari saya duduk diam, merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Tuhan, apa yang belum lagi menyenangkan Engkau dalam hidupku? Aku ingin melakukan kehendak-Mu terus dan menyelesaikannya sampai akhir hidupku, Tuhan. Aku ingin seperti-Mu, aku ingin sempurna seperti Bapa yang Tuhan inginkan. Kadang-kala tidak maksimal saya lakukan, Bapak Ibu. Belum memuaskan hati Tuhan, belum. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus lakukan, tiap hari aku lakukan. Aku haus dan lapar. Matius 16 berkata, barang siapa haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia akan dipuaskan. Amin. Kalau kita tidak haus dan lapar akan kebenarannya, kita tidak akan pernah dipuaskan, Bapak Ibu. Bapak Ibu kosong, maka kekosongan diisi dengan gemerlapnya dunia ini. Kalau Bapak Ibu haus, lapar akan Tuhan, tiap hari duduk di bawah kaki Tuhan, cari hadiratnya, Bapak Ibu dipenuhi, amin, dipenuhi dengan kasih-Nya. Itulah yang dikatakan Bapak Ibu melakukan kehendak-Nya, amin. Dan terus lakukan itu sampai Bapak Ibu menyelesaikan tugas, amin. Bukan berarti kita tidak boleh kerja, kita harus kerja. Bapak rumah tangga harus kerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Tapi jangan lupa, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Amin. Berarti di situ Bapak Ibu akan merasakan kebahagiaan. Amin. Benar, Tuhan kita iya dan amin. Tuhan kita hidup. Tuhan kita tidak pernah berdusta, Bapak Ibu. Amin. Amin. Percayakan Tuhan. Terus cari Tuhan. Berjuang. Hari ini gak ketemu, mana Tuhan? Cari. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Berjuanglah ke pintu yang sempit. Kita menjadi orang Kristen, berjuang hidup kita. Kita menjalani, Bapak Ibu, menyangkali diri ini loh, salib, menyangkali di daging. Keinginan daging itu sakit. Keinginan daging manusia itu ingin yang enak. Kalau makan yang sepuas-puasnya, akhirnya menjadi penyakit. Amin. Makanan itu cukup untuk kesehatan kita. Amin. Cari makanan yang untuk menjadi kesehatan kita. Amin. Kalau sudah umur 30-40 ke atas, jangan selalu makan yang lemak-lemak.
Kalau kita melebihi dari takarnya, kita mendapatkan penyakit kolesterol, asam urat. Amin. Tidak mempermuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Cukupkan apa yang ada padamu. Amin. Kalau doa Bapa kami, nah doa Bapa kami itu benar, Bapak Ibu. Tidak cuma hanya Bapak Ibu hafal, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami makanan pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Ini yang Tuhan kehendaki. Amin. Cukup. Ada pakaian, ada makan, cukup. Tapi kita tidak begitu, makanya hidupnya selalu kurang, selalu tidak puas. Amin. Karena tidak melakukan kehendaknya. Kalau Bapak Ibu melakukan kehendaknya, oh ya dah cukup hari ini, bersukacita. Jangan ngomel suami datang kerja, dia gitu punah jituhi, bukan dia krisut kutuh. Padahal ika begawi bara hanjewu sampai hamalem, kue hasil lah. Nah, akhirnya apa? Berantakan rumah tangga. Tapi kalau istri yang mengerti kebenaran firman Tuhan, ya, oh iya doa Bapa kami mengatakan berikanlah kami makanan yang secukupnya. Amin. Ya, nah Bapak Ibu pasti mensyukuri apa yang ada. Amin. Rumah tangga bahagia. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, Tuhan bisa memberi Bapak Ibu lebih berkatnya. Tapi apakah Bapak Ibu sanggup menerima berkat itu? Banyak orang diberkati Tuhan. Akhirnya apa? Hidupnya berdosa. Nah itu Tuhan tidak mau. Sombong. Diberkati sedikit sombong. Jadi serba salah, susah juga nggak boleh orang Kristen. Ya cukup. Nah kalau dia bisa dipercaya Tuhan, ya orang Kristen harus diberkati berlimpah. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu berlimpah berkatnya untuk dirimu sendiri, nah itu egois, tidak bisa, tidak boleh. Amin. Mempermuliakan nama Tuhan boleh. Kalau enggak mau ya cukup saja, cukup rumah makan, minum, anak-anak sekolah. Amin. Cukup daripada berbuat dosa. Yang penting Tuhan segalanya dalam hidupmu. Bahagia. Amin. Bahagia. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Paham? Paham kebenaran firman Tuhan hari ini buat kita? Haleluya. Itulah Tuhan Yesus naik ke surga Bapak Ibu. Waktu dia naik ke surga di Matius 18 kalau nggak salah. Ya, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, dia beri pesan kepada murid-muridnya, dia berkata jadikanlah segala bangsa muridku. Tuhan Yesus. Jadi artinya jadikanlah murid itu, ajarkan seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Nah hari ini kita melakukannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan selama dia ada di dunia bersama murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan ajarkan mereka. Hari ini saya dan saudara melakukannya apa yang Tuhan pesan. Itulah kehendak Tuhan. Amin. Paham sampai di sini? Haleluya. Dan terus kita melakukan. Nah kalau kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sampai kita setia sampai akhir hidup kita, Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Kayaknya sampai di sini dulu. Nanti kebanyakan nanti bisa, saya percaya kebenaran ini sudah bisa membuat Bapak Ibu mengerti. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Persiapkan hati Bapak Ibu menerima tubuh dan darah Kristus sebagai peringatan bagi kita. Ya. Yang hari ini Bapak Ibu tidak paham, kita memperingati bahwa penderitaan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita.
kita menjadi orang yang tidak berarti menjadi orang yang berarti hari ini. Amin. Mulai hari ini, sebelumnya kita orang yang berdosa, orang yang tidak punya pengharapan. Amin. Kita melewati peringatan tubuh dan darah Kristus, pengorbanannya di kayu salib. Ya. Yang lama sudah berlalu. Amin. Yang baru, hari ini yang baru datang bagi saya dan Bapak Ibu. Kita harus berubah, yang lama sudah berlalu. Amin. Tidak terlambat bagi Bapak Ibu, ya. Percaya, yakin. Hari ini Bapak Ibu mulai melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mulai taat kepada Tuhan. Yang tadi suka ngomel, jangan ngomel lagi. Yang suka gosip, jangan gosip lagi. Amin. Jaga kekudusanmu sesuai dengan terus Tuhan akan berbicara kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Apa yang harus kita lakukan yang Tuhan kehendaki dan terus kita menyelesaikannya. Amin. Amin. Dan kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Jadilah terang, jadilah garam. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian, silakan Singar. Ku duduk diam. Ku duduk, persiapkan hatimu. Jika sebelum ini kehidupanmu belum berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sering menyakiti hati Tuhan, Bapak Ibu duduk diam. Tundukkan kepalamu, rendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita pada saat hari ini. Dia mendengar pengakuanmu di hadapan Tuhan. Dan dia mengampuni setiap dosa dan kesalahanmu. Dan jangan kamu mengulang-ulang kembali. Selagi ada kesempatan ini Bapak Ibu, tidak kebetulan hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini. Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Karena Dia tidak ingin satu pun di antara kita yang binasa, kata firman Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Betapa kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Hargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Hargai kasih-Nya kepada saya dan saudara. Begitu luar biasa Tuhan Yesus yang rela menderita untuk setiap kesalahan saya dan saudara. Bapak Ibu, naikkan pujian ini sebagai doamu. Duduk diam, hampirimu ya aku. Ku nanti hadiratmu, jamah dan penuh hidupku. Ku duduk diam, hampirimu ya aku. Ku nanti hadiratmu, jamah dan penuh hidupku. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku,
mengundang kita bangkit berdiri. Rendahkan hati di tatangmu, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku kuangkat, indah ya dalam mesir hati kita. Oh, ini selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Sebentar lagi kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami Tuhan. Kami percaya Kau sudah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang akan memampukan kami untuk melakukan yang Kau kehendaki Tuhan. Mulai hari ini kami berkomitmen, kami berjanji. Kami mau menyenangkan Engkau Bapa. Tuntun kami terus Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Bapak Ibu, sementara singer angkat pujian, saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku merayap jauh di sana, di mana kini Engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kaki-Mu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mengasihi-Mu. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang menjauh di sana, di mana kini Engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejak-Mu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Sampai rumah
bisikan hamba mengasihimu. Bapak Ibu, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, ikuti apa yang saya sampaikan pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang aku, ku bisikan hamba mengasihimu. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang aku, ku bisikan hamba mengasihimu. Ku bisikan hamba mengasihimu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, roti diangkat melebihi tubuh kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Luar biasa Engkau bagi kami pada pagi dan siang hari ini. Dalam rangka kami memperingati hari kenaikan-Mu Bapa. Bahkan kami juga memperingati tubuh dan darah-Mu sebagai peringatan pengorbanan-Mu, penderitaan-Mu di kayu salib. Kami adalah orang-orang yang berbahagia Tuhan, memiliki Allah yang hidup, memiliki ada Allah yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami berhutang kebaikan kepadamu, kami berhutang kehidupan kepadamu Tuhan. Tolong kami untuk bisa membayar hutang kebaikan ini kepadamu. Mampukan kami untuk membayar hutang kehidupan ini kepadamu, melewati apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini, dan menyelesaikannya Tuhan sampai akhir hidup kami. Anugerahkan itu bagi kami, anugerahkan itu bagi kami. Bagi kami untuk membayar hutang kebaikan, hutang kehidupan atas kepadamu ya Bapa. Irasena ya Allah, irasena ya Allah, sena ya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji di kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Saya mengundang Pak Riko untuk berdoa. Saya mengundang Pak Riko maju ke depan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat setiap kebaikan dan anugerah Tuhan hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kami boleh hidup seperti Tuhan Yesus hidup, belajar dalam kekudusan Bapa. Kau memberkati Ibu Gembala yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran-Mu buat kami pada hari ini. Biar hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan lebih lagi menyertai hamba-Mu. Dan hari ini kami boleh mengikuti Tuhan perjamuan-Mu, mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Biar melalui persekutuan tubuh dan darah Kristus, kami beroleh kekuatan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.